warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas akhir saya yaitu tentang perencanaan sumber daya perusahaan yang berjudulkan tentang sistem informasi pemasaran. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Fauzia Dwi Wahyuni 2011000002, selanjutnya yaitu Mardia Rusanti 2011000017, dan yang terakhir Asih Trilia Rahmah 2011000041. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Philip Kotler menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set, prosedur, dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan analisa dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lain yang terkait dengan pemasaran. Selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi pemasaran. Yang pertama yaitu pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua, membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Yang kelima, meminimalisir terjadinya human error. Dan selanjutnya yaitu jenis sistem informasi pemasaran. Kotler menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis sistem informasi pemasaran, yakni satu, marketing intelligence, yaitu informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Yang kedua, internal marketing information, satu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Yang ketiga, marketing communication, sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Oke, selanjutnya saya Trilia Rahmah akan menjelaskan mengenai komponen input sistem informasi pemasaran. Yang pertama yaitu subsistem informasi akuntansi. Subsistem informasi akuntansi adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Dan yang kedua, subsistem penelitian pemasaran. Suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Umumnya, data tersebut akan dikumpulkan dengan metode survei. Yang ketiga, subsistem intelijen pemasaran. Subsistem intelijen pemasaran ini akan lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor, termasuk kemungkinan adanya strategi benchmarking. Karena kompetitor tentunya akan sangat ketat saat ini, untuk itu data yang dihimpun harus lengkap dan akurat. Selanjutnya ada komponen output pemasaran. Yang pertama, subsistem produk adalah sistem penelitian yang dilakukan di dalamnya harus bisa menyimpulkan terkait produk yang ingin dipromosikan. Yang kedua, subsistem harga. Sistem ini akan membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk tertentu. Yang ketiga, subsistem tempat. Riset dan juga penelitian harus dilakukan dalam hal memiliki lokasi pemasaran serta secara tepat. Dan yang keempat, subsistem promosi. Media promosi yang digunakan pun harus sesuai dengan target pasar dari produk yang dijual oleh perusahaan. Yang kelima, sistem bauran integrasi. Pihak perusahaan juga harus bisa melakukan penelitian serta informasi yang terkait dengan bauran terintegrasi atau kemungkinan adanya pengembangan dalam strategi pemasaran. Selanjutnya, komponen model sistem informasi pemasaran.
yaitu model sistem informasi yang didesain juga harus mampu menghasilkan suatu informasi yang berkaitan dengan keperluan perusahaan sebagai pengguna dari sistem tersebut. Berbagai laporan yang dihasilkan di dalamnya antara lain adalah laporan kebutuhan budget operasional, evaluasi pada produk baru, strategi penentuan harga, perolehan evaluasi menghapus suatu produk lama, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu model sistem informasi pemasaran. Yang pertama yaitu subsistem input pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran dilakukan dengan menghimpun data terkait berbagai aspek operasi pemasaran penjualan, khususnya berbagai aspek yang berkaitan dengan konsumen dan calon konsumen. Data tersebut bisa didapat melalui survei. Dan yang kedua, subsistem output pemasaran. Subsistem ini adalah seluruh perangkat lunak yang mampu memberikan informasi kepada manajer terkait produk. Produk adalah unsur yang paling utama yang harus ada di dalam marketing mix, dan perusahaan pun memiliki wewenang dalam menyediakan produk guna memenuhi keperluan pasar. Yang ketiga, subsistem tempat. Subsistem tempat adalah seluruh perangkat lunak yang menjelaskan terkait bagaimana produk disalurkan kepada konsumen. Selanjutnya, sambungan dari model sistem informasi pemasaran yaitu adanya subsistem promosi. Subsistem promosi adalah seluruh perangkat lunak yang mampu menjelaskan informasi secara langsung ataupun tidak langsung kepada pihak manajer terkait penjualan. Dan yang terakhir yaitu subsistem harga. Subsistem harga ini hampir sama dengan subsistem promosi dalam hal mendukung keputusan. Penentuan harga yang dilakukan akan berdasarkan biaya yang akan dikeluarkan, lalu ditambah dengan markup yang diperlukan. Penentuan harga ini dilakukan berdasarkan permintaan penetapan harga yang sesuai dengan nilai yang ditempatkan oleh konsumen pada suatu produk. Lanjutkan materinya. Contoh penerapan sistem informasi pemasaran pada perusahaan Gojek. Gojek merupakan layanan mode transportasi bagi masyarakat melalui jasa ojek online. Gojek berhasil menjadi satu dari platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan aplikasi super yaitu untuk customer, untuk mitra driver, dan juga mitra merchant. Gojek menerapkan strategi sistem informasi marketing melalui 3 tahapan yang disebut Customer Life Cycle. Tahapan pertama adalah Askur, yaitu mendapatkan pelanggan menggunakan teknik direct marketing, yaitu dengan melakukan promosi secara langsung di sosial media. Tahapan kedua adalah Enhance, yaitu menambah pelanggan menggunakan teknik cross-sell dan upsell, yaitu bekerja sama dengan para mitra perusahaan yang mau menggunakan layanan Gojek, sehingga hal tersebut dapat menambah jumlah pelanggan baru. Tahapan ketiga adalah retain, yaitu mempertahankan pelanggan atau loyal customer menggunakan teknik customer support, di mana perusahaan menanggapi setiap keluhan dan keinginan konsumen, sehingga perusahaan dapat menciptakan loyal customer. Melalui CRM Gojek menggunakan layanan aplikasi dan website pelanggan yang ada saat ini untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan jasa layanan, memberikan layanan prima sekaligus memperkenalkan tata cara transaksi yang telah dibuat perusahaan. CRM Gojek dilakukan untuk membina dan menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan pihak manajemen. Pemahaman yang mendalam terhadap pelanggan akan mampu menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan preferensi konsumen, sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Untuk mendukung CRM, Gojek senantiasa memberikan frequency play dalam 2 bahasa yang berisi tentang informasi terkini perusahaan kepada pelanggan yang loyal melalui email. Hal ini selain bersifat
Apresiasi juga bersifat marketing dan pengelolaan layanan pelanggan. Kegiatan yang berhubungan dengan CRM pada perusahaan ini adalah dengan penggunaan sistem informasi website yang bisa diakses oleh semua kalangan tanpa batas. Mulai dari penyediaan informasi perusahaan, produk, forum diskusi antara pelanggan dengan pihak manajemen sampai pada proses pemesanan. Supply Chain Management atau SCM merupakan sebuah proses di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen. Sekian, terima kasih.